Jadi kita ada kedatangan dia sepuh kembali di Apriliasari, kita peneliti ular. Nah, ketiga itu juga ayat program pengenalan ular dan pelatihan penanggulangan gigitan ular berbisa sepuh. Hari tanya. Kan sepuh ya Bali di Apriliasari. Oh ya, Purwanto Mbak. Saya Bapak kita juga. Purwanto. Iya, silakan. Masih kok Mbak, bisa Mbak. Udah lama di sini Mbak? Semalam Mbak. Oh, ada semalam. Iya. Iya, ini kita bangga punya Panji. Jadi ya orang hebat. Panji itu banyak orang hebat Panji Sakti. Yang bikin puisi sama lagu tuh. Terkenal banget kan lagunya. Panji Gumilang. Panji Gumilang juga hebat, bisa bikin sistem pendidikan di Indramayu. Pendidikannya hebat, luar biasa, kita akuin, walaupun sekarang disalah-salahin kan ya. Panji Petualang, yang jelas terlepas dia salah atau tidak ya, Panji Gumilang itu hebat. Hebat saya. Dia tidak mendirikan pesantren sebesar itu. Mendirikan pesantren modern, ya kan? Terus terkenal gitu. Persoalan ideologi ya persoalan lain lah. Tapi dari sisi tata kelola dia hebat. Panji Panji Petualang hebat karena banyak orang hebat di sekitar saya. Panji Petualang saya tahu dari kecil. Dari dulu waktu di STS, ini STS-nya masih baru ya Ji? STS baru masih dulu baru sejarah, Mbak. Jadi sejarah saya pernah bikin acara di STS mau sadang sini. Masih usianya masih kecil dulu. Masih kelas 4 atau 5 gitu. Kesepuhan. Langsung itu Purwakarta itu ada anak kecil main-main ular. Aneh banget itu. Sakti namanya. Namanya Panji Sakti ini nih. Panji Sakti. Alhamdulillah kesepuhan. Jadi hasil kerja keras selama ini teh menghasilkan plakat penghargaan dari YouTube Diamond Play. Notabene teh di Jawa Barat baru pertama kali kita Panji ya tuh kan hebat anak Cijunti nih anak Cijunti ini kampung lah kalau menurut saya kampung di aspalnya aja baru kemarin cuma pada di Mulyadi ya tukang deh kan dulu waktu kamu kecil masih batu wah jauhnya luar biasa Mbak kalau Mbak kesini dulu wah kayak jalan di sungai wah pokoknya Jin buang anak dibuang ke sini ini sekarang itu coba hebat kan ini alam yang ngebentuk Panji kayak gini nih dididik sama alam ini. Kalau dari sekolah ya tinggian saya S3 coba makanya tadi ini muridnya itu teman saya ini sekolah sama Panji udah bener lah sekarang bareng sama kami untuk iya karena ini sekolah yang sebenarnya itu gini ya enggak. Ini orang yang membantu Panji sukses di belakang layar. Iya. Jadi muridnya ibu, Bu. Ya. Dan yang paling penting itu Panji bisa membesarkan orang. Kan dari kayak gini dia belajar. Dan ini dibesarkan oleh alam. Saya tahu dari kecilnya. Dulu Pak Dedi itu perhatian banget sama Panji nih. Sampai hari ini juga. Sampai hari ini sering datang ke sini. Pak Purwanto mau Pak Dedi sama-sama orang tua saya yang masih selalu perhatian. Alhamdulillah. Waktu anak-anaknya waktu kecil ini di STS itu Pak Dedi udah komunikasi sama anak kecil. Hebat lah. Semua masih ingatnya? Ingat saya mah dari dulu sama Pak Dedi. Jadi ingat. Kemana ini, gimana, terus di Asar TV, di Trans TV, Trans 7 ya? Trans 7 sampai hari ini, iya, Sakti. Padahal ini kan nggak dapat pelajaran nggak dapat pelajaran yang membesarkan dia hari ini mungkin ya. Tapi dia bisa besar seperti ini. Artinya apa? Lingkungan alam yang membesar, yang dituntun sama alam ini. Ya, ini Panji. Saya lagi di rumahnya Panji Petualang. Saya kenal Panji dari kecil, dari anak SD. Waktu kecil masih udah suka main ular di STS dulu.
Wah, saya kenal sama Panji, dikenalin sama Pak Dedi dulu. Ini tuh kan anaknya tuh Maula tuh punya orai. Orainya kemana ini orangnya dikasih sama Panji katanya. Titipin sama Panji yang bisa ngurus. Gitu. Nah, ini hari ini Panji udah tumbuh menjadi anak desa yang luar biasa. Ini patut dicontoh lah sama orang bahwa sekolah itu sebenarnya ya di mana saja, belajar itu di mana saja. Alam ini guru kita. Ular mungkin bagi Panji adalah gurunya. Karena terus dari pertemuan percakapannya dengan ular, Panji terus bertumbuh, bisa menyempurnakan kesempurnaan dirinya gitu. Kan nggak setiap orang bisa. Nah, Panji bisa melakukan itu. Nah, maka apa? Maka saya ngajak ke anak-anak sekolah di Purwakarta, jangan minder, terus jangan pernah mengecilkan peran lingkungan, peran orang tua, peran teman, peran makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Karena itu adalah guru buat kita. Guru itu bukan bukan hanya yang ada di depan kelas Anda, tapi guru itu ya sekitar kita ini guru. Dan Panji udah membuktikan itu. Hari ini udah 10 juta subscribernya. Alhamdulillah. Ya, ini pencapaian luar biasa. Jadi se-Jawa Barat. Jawa Barat. Baru satu orang. Pertama. Dapat apa tuh kalau 10 juta? Kan kalau ada plakat Diamond Play Button 10. Ya, jadi 100.000 subscriber itu dapat Silver Play. Untuk 1 juta subscriber dapat Gold Play. Nah, untuk 10 juta subscriber itu dapat Diamond. Nanti 50 juta subscriber dapat Ruby Custom namanya. Tapi bukan soal plakatnya. Untuk bisa sampai ke 10 juta subscriber. Ini luar biasa, kita harus jaga nama, jaga prestasi, benar-benar sepuh itu. Konsistensi mau juga, belajar. Betul. Yang ya kan? Gitu, ya. Belajar dari kesalahan. Betul. Dan akhirnya sekarang di titik 10 juta, alhamdulillah. 10 juta ya? 10 jutanya kapan? Udah. Kemarin. Bulan lalu. Dan ini disyukurin, barusan habis mengadakan pertandingan bola ya? Amin, pertandingan bola. Oh, tuh ngasih hiburan ke masyarakat. Dapat rezeki, dapat penghargaan, Panji memberikan membagikan kebahagiaan dengan tetangga di sekitarnya. Mengadakan turnamen bola, betul? Hiburan saya itu sepak bola itu buat orang desa, orang manapun lah hiburan. Jadi masyarakat sekitarnya juga bisa berbahagia gitu. Ini apa nih? Ini Aduh. Jadi untuk 10 juta subscriber, kreator yang dapat 10 juta subscriber sama YouTube diberikan anugerah Diamond Play. Diamond Play. Kayak apa dalamnya? Untuk Jawa Barat baru perdana kami yang dapat ini 10. Baru satu-satunya. Kita unboxing bareng-bareng ya. Ini perdana kita buka bareng sama ayahandaku tercinta Pak Purwanto. Nah, ada surat dari YouTube-nya Sepuh. Ini dari CEO ini YouTube langsung. Tuh. Nil Mohan YouTube. Iya. Nah, 10 juta tuh. 10 juta subscriber. Nah, ini plakatnya. Ini ya. Iya. Oh, ini berat juga diamondnya ini. Nah, ini di belakangnya ada The Legend nanti nih. Luar biasa milik Purwakarta Sepuh. Orang Purwakarta nih, anak Purwakarta. Ya. Anak Purwakarta nih, Panji Petualang. Saya itu mengagumin Panji dari dulu karena ini luar biasa bagi saya ya, karena ya ada anak dari kampung seperti ini kemudian tumbuh dan menjadi ya tokoh nasional lah kalau menurut saya karena udah menasional. Kreatif, kemudian kalau dengar dari petuah-petuahnya ini luar biasa, ngomongin tentang ular, ngomongin tentang alam gitu. Bagaimana kita harus harmoni. Kalau saya punya harmoni seisi bumi, ini juga sama. Sekarang kita hidup itu ya nggak bisa lepas dari apa yang hidup di bumi ini, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kita ini yang kelihatan, yang nggak kelihatan di bawah tanah kita masih banyak. Nah, Panji walaupun nggak belajar tentang ilmu lingkungan dari sekolahan, tapi memahami tentang etika lingkungan yang baik. Diamond ya? Diamond Play. Diamond. Berat nih. Berat, 5 kilo ada. 5 kilo ya. Ya, saya berbahagia nih berkesempatan lihat diamondnya Panji. Ya, jadi
Kok dinginnya kayak saya simpen di kamar soalnya di atas karena diamond kan. Bener. Keren. Kalau yang goldnya ada di belakang sana. Panji masuk YouTube mulai tahun berapa? Dari 2017. 2017 ya? Sebentar. Belum lama kan 2017? Ya di atas Pak Dedi lah. Pak Dedi itu kan tahun 2019-an 2020 Pak Dedi. Keren, Pak. Sebentar lagi Bapak yang nyusul KDM dapat diamond. Dapat KDM dapat juga ya. Keren. Ya, ini hari kebahagiaan kita semuanya, masyarakat Purwakarta, saya terutama karena saya pengagum Panji dari dulu ya, dari kecil karena ya dia udah menjadi lokal champion di Purwakarta. Lokal championnya karena dia anak dari dari sini Cijunti, desa Cijunti ya. Desa Cijunti. Enggak setiap orang Purwakarta juga belum tentu tahu desa Cijunti itu ada di mana. Malah orang kadang di Purwakarta nggak tahu, Panji orang Purwakarta. Purwakarta mana? Taunya di TV ya. Cijunti. Wah, di mana Cijunti? Jarang ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, coba. Tapi ini langsung tem. Nah, itu. Sekarang ditem sama ini nih. Jawa Barat. Bakat anugerah dari YouTube. Sebelum kita saksikan baru. Belajar di mana? Ilmunya dapat di mana? Pengalaman Kak Sepuhan. Pengalaman ya. Dari pengalaman tadi Kak Sepuhan udah bilang dari pelajaran dari etika pendidikan di Purwakarta ini juga para guru saya yang bimbing saya waktu saya kecil sampai saya SMA dan itu luar biasa ngajarin saya tentang etika betul tentang hidup. Alhamdulillah. Banyak juga dari Mbak Lid juga ini juga nyumbang sih banyak banget dari Kasepuhan juga semangat itu banyak banget yang saya dapat. Akhirnya saya harus bisa membuktikan bahwa takdir tidak bisa dirubah tapi nasib itu bisa dirubah. Nasib bisa dirubah. Ya, karena saya bukan generasi pewaris melainkan generasi perintis. Jadi buat teman-teman yang masih sedang berjuang di pendidikan kalian selalu semangat aja. Ini teh dulu waktu kecil memang udah nggak takut sama orang ya? Enggak, banyak alami sepuluh. Ini makanya bisa bicara sama. Makanya kan sama bapak kan dulu kan memang dibawa ke pendopo kan, ditanyain sama bapak, "Imannya benar cina bisa karena orai?" Ya bapak mah kan gampang dibohongin orangnya gitu. Betul Pak, waktu saya dibere orai cina kumaha cina bisa teh dijinakeun pakai jinak alhamdulillah. Yang waktu itu yang 8 meter teh 10. Tuh. Hebat. Enggak kan enggak ada di sekolahan cara pegang ular, enggak kan? Enggak ada. Enggak ada tuh. Nah, ini ngobrolin itulah yang disebut apa? Disebut apa itu namanya? Karunia tuh, Bu. Karunia, anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ini ahlinya nih biasanya gitu. Kalau ini beliau ini ahli ular memang. Ahli ini. Ini ketemu sama Mbak siapa? Mbak Lydia Apriliasari. Mbak Lydia. Dia peneliti ular. Peneliti ular tuh. Kalau ini udah agak saintifik karena udah neliti. Gitu iya. Jadi makanya itu kenapa toh kok kita harus belajar tentang ular. Dulu saya sering ditanya, ngapain sih kamu belajar ular katanya gitu kan? Iya. Ya itu. Karena itu kepentingannya penting, itu. Gitu. Itu tadi Ibu bilang ular itu nggak di Jakarta nggak di kampung itu bisa masuk rumah. Iya di mana-mana ada. Beda dengan buaya. Nah iya kalau buaya kalau buaya paling kayak dia tuh nggak masuk rumah buayanya. Nah iya. Nah itu makanya itu penanganan akhirnya kan nanti bertujuannya nanti ke penanganannya itu jadi tepat.